Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang kerukunan di sekolah. Kita akan belajar bagaimana menghargai perbedaan dan mengapa kita menghargai perbedaan. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia membutuhkan manusia lainnya atau sesama. Misalnya ketika kita butuh teman bermain, teman bercerita, ataupun teman belajar. Kita dalam melakukan berbagai banyak kegiatan kita pasti butuh teman atau sesama. Mazmur 139 ayat 14 menuliskan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini kita bisa belajar bahwa kita ini unik. Kita ini diciptakan Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya kita harus saling menghargai dan menerima perbedaan supaya kita dapat hidup rukun bersama. Karena Tuhan menciptakan manusia berbeda dan unik. Lalu bagaimana kita di sekolah? Di sekolah kita belajar disiplin dan menaati peraturan. Sekolah itu adalah lingkungan belajar bersama orang lain. Lalu supaya suasana di sekolah harus tenang dan damai, kita sebagai siswa dapat belajar bersama dengan baik, maka kita harus menaati peraturan atau tata tertib sebagai warga sekolah. Ibrani 13 ayat 1 berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Yesus mengajarkan supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Artinya adalah kita bisa menjadi teladan, membawa pengaruh yang baik bagi sesama kita, teman kita, dalam perilaku dan perkataan kita. Bagaimana caranya supaya menjadi garam dan terang dunia di sekolah? Pertama, kita bisa tertib menjaga ketenangan saat belajar. Kedua, kita tidak berkelahi atau bertengkar dengan teman. Ketiga, taat pada peraturan sekolah. Dan keempat, berusaha hidup rukun dengan semua teman. Lalu bagaimana dalam perbedaan itu supaya kita saling melengkapi? Kita belajar bahwa setiap orang memiliki kemampuan masing-masing dan itu bisa untuk saling melengkapi. Dalam Keluaran 17 ayat 8-16 kita bisa belajar bagaimana ketika Musa ditugaskan Tuhan memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Suatu hari dalam perjalanan mereka berperang melawan orang Amalek. Jika Musa mengangkat tangan maka orang Israel kuat, tapi jika tangan Musa turun maka bangsa Israel lemah. Sehingga Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa supaya tetap terangkat, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Mereka bersama-sama membantu Musa, sehingga pada akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan. Di situ kita belajar bahwa Musa membutuhkan orang lain untuk mencapai kemenangan bersama bangsa Israel dalam melawan orang Amalek. Lalu kita belajar bagaimana Yesus sangat menghargai perbedaan. Kita bisa lihat dalam Markus 10 ayat 14, Yesus memeluk dan memberkati anak-anak yang menemuinya. Jadi Yesus tidak melihat ini anaknya kulit putih, kulit hitam, baru saya berkati. Enggak, setiap anak yang datang pasti Tuhan berkati. Lalu yang kedua kita bisa melihat bagaimana Yesus mau makan dan menginap di rumah Zakheus pemungut cukai. Di mana semua orang menjauhi Zakheus, menganggap Zakheus sebagai orang berdosa. Tapi Yesus datang, memanggil Zakheus, turun dari atas pohon, lalu Yesus mau makan bersama-sama dengan Zakheus, sehingga pada akhirnya Zakheus mengalami pertobatan. Berikutnya, Yesus mau berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Waktu itu orang Israel tidak mau berhubungan dengan orang Samaria.
ada suatu larangan atau aturan. Mereka tidak boleh berhubungan dengan orang-orang Samaria. Tapi Yesus selalu menghargai perbedaan, di mana ketika dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur, Yesus mau berbincang-bincang dengan perempuan Samaria tersebut. Dan kita bisa melihat juga dalam Alkitab bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, bahkan termasuk orang kusta. Yesus tidak membeda-bedakan, semua orang yang datang untuk meminta kesembuhan, Yesus pasti menyembuhkan mereka. Nah, bagaimana dengan kamu, anak-anak kelas 2? Dengan siapa kamu berteman? Apakah dengan yang seagama? Dengan yang cantik saja? Dengan yang ganteng saja? Dengan yang pintar saja? Atau bagaimana? Karena kita tahu bahwa Tuhan memberi perbedaan agar dunia lebih semarak. Karena berbeda itu indah. Demikianlah hari ini pelajaran kita. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.